Halo Sobat Lab, selamat datang lagi di laboratorium. Oke, untuk hari ini kita akan melakukan salah satu percobaan sederhana terkait bagaimana kita membuat benda ini. Nah, ini adalah lampu. Ayo, ada yang tahu siapa penemu bola lampu? Bisa di chat di kolom komen nanti ya. Nanti kita lihat siapakah penemu bola lampu. Nah, ini adalah bola lampu konvensional atau bola lampu biasa yang kita gunakan, di mana dia menggunakan filamen. Nah, ini yang kecil di dalam itu ada kawat ya. Kelihatan tidak ya? Nah, kawat yang ada di dalam itu adalah filamennya. Kemudian nanti ini akan dialiri arus listrik. Kalau untuk bolam ini tegangannya maksimal adalah 4,8 volt dengan arus 0,3 ampere. Kemudian ada lagi beberapa yang seperti ini, sama ya. Yang seperti ini. Nah, kalau ini dia di berapa volt ya? Nah, sama 4,8 volt 0,5 ampere. Nah, ini adalah bohlam filamen atau lampu pijar ya yang biasa kita kenal ya. Cahayanya nanti berwarna kuning seperti itu. Nah, kira-kira di dalam ini ada gas atau tidak ya? Jawabannya ada. Nah, gas yang biasa digunakan di dalam lampu ini adalah gas argon ya biasanya. Ada juga neon yang lampunya berwarna putih seperti lampu yang di atas lab kita ini. Nah, itu. Lampu yang berwarna putih itu, batangan warna putih menyala itu adalah lampu neon. Karena gasnya berupa gas neon ya. Nanti dia diberi arus positif atau arus listrik. Nanti dia akan berpindah elektornya sehingga menghasilkan nyala lampu. Nah, kalau di bohlam seperti ini itu juga menggunakan arus listrik yang mengalir di kawat sehingga kawatnya nanti menjadi pijar ya. Agak susah fokusnya ya. Nah, menjadi pijar dan memancarkan cahaya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membuat bohlam ini secara sederhana di dalam laboratorium? Sebentar, kita dapat melakukannya dengan cara dengan cara menggunakan batang karbon atau batang pensil. Nah, ini adalah batang pensil dengan ukuran 0,7 mili. Nah, ini bisa kita beli yang seperti ini atau kita mengambil yang dari pensil ya. Nah, kalau pensil itu dia akan lebih besar batang karbonnya. Nah, kita akan melakukan uji coba untuk hari ini. Kira-kira apakah kita bisa membuat batang karbon ini menyala? Dan kira-kira seberapa besar tegangan atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk si karbon ini hancur atau rusak. Serta kira-kira berapa banyak batang karbon yang kita butuhkan agar bisa membuat lampu yang benar-benar terang. Seperti itu. Oke, untuk kalian bahan yang pertama pasti kita butuh batang karbonnya. Kemudian kita butuh kabel penghubung dan power supply di sini ya. Nah, seperti ini. Power supply, kabel penghubung. Nah, nanti untuk batang karbonnya akan kita jepitkan plus di salah satu sisinya, minus di salah satu sisinya. Jadi kita punya plus dan minus dari yang dihubungkan ke batang karbonnya seperti ini. Oke.
Sebelum melakukan percobaan ini, harap jangan dilakukan di rumah tanpa pengawasan orang tua. Harap lakukan di laboratorium dengan keamanan yang sudah terjamin, ya. Pastikan SOP-nya sudah lengkap. Kalian tidak menggunakan yang berbahaya atau tidak ada kemungkinan konslet atau terbakar, ya. Sebelum itu kita akan kenakan dulu sarung tangan agar lebih aman. Tara. Oke, kita sudah pakai sarung tangan latex dan saya juga sudah menggunakan kacamata untuk mengamankan kalau terjadi ledakan atau pecahan dari karbon ini, ya. Oke, nanti kita juga kalau agak berbahaya mungkin kita coba kurung si karbon ini dalam satu gelas atau akuarium, ya. Oke, ini akan kita nyalakan. Nah, seperti ini. Akan kita nyalakan power supply kita. Oke, aman. Kita berikan tegangan 2 volt. Masih tidak terjadi apa-apa. 4 volt. 6 volt. Oke. Batang karbon kita sudah mulai pijar, ya. Dan ini cukup terasa hangat karena dia berupa pembakarannya. Jadi ketika arus positif masuk ke arus negatif, maka si karbonnya mulai terbakar. Oh, nampak mulai melengkung, ya. Dan dia jadi lemah dan mudah putus. Oke, batang karbon kita patah. Maka mari kita coba lakukan dengan batang karbon yang baru. Sampai kita bisa menghasilkan sebuah nyala yang cukup terang. Oke, nah untuk menaikkan tegangannya kita selalu coba mulai dari yang kecil dulu, ya. Demi keamanan, ya. Oke, ini nampak berasap. Oke, pastikan kalian tidak melakukannya di tempat yang alarm kebakarannya aktif, ya. Oke, 4 volt sudah, 6 volt sudah pijar, ya, menyala, ya. Kita coba naikkan ke 8 volt. Oke, ternyata terjadi konsleting dan power supply kita reset. Nah, ini keuntungan kita menggunakan power supply. Ini produknya Budak Scientific. Jadi ketika dia terjadi konsleting, maka reset akan menyala sehingga tidak lagi ada arus yang mengalir dari outputnya, kecuali reset kita off-kan. Kita berikan tegangan lagi. Nah, ini baru dia menyala kembali. Ini 4 volt, 6 volt. Oke, kita lihat kira-kira apakah bisa kita naikkan ke 8 volt kembali. Oke, bisa, ya, masih aman. Nyalanya jadi jauh lebih terang daripada yang 6 volt, ya. Di kamera cukup juga terlihat. Oke, ini kita di 10 volt. Sepertinya akan patah. Oke, patah. Jadi ketika dia semakin besar tegangannya, nyalanya akan semakin terang dan jadi lebih mudah patah, ya. Kemudian untuk capit buaya kita jadi cukup panas. Mungkin karena dia memegang batang karbon yang menyala, ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita coba menyalakan 2 buah batang karbon? Kira-kira apakah bisa bertahan lebih lama atau tidak? Mungkin nanti sobat lab yang lain bisa mencoba apakah jika dengan batang karbon yang lebih besar akan mampu
menghasilkan nyala yang lebih terang atau tidak ya. Jika sobat lab yang lain mau mencoba sih ya, tapi pastikan kalian menggunakan kacamata atau kalian menggunakan safety yang aman serta disediakan APAR atau alat pemadam api ringan. Serta pastikan kalian menggunakan power supply yang memiliki fitur reset seperti ini. Ini kita berikan 2 volt, masih aman. 4 volt dia mulai berasap dan cukup tebal. Tidak bisa ya. Ternyata ketika dinaikkan ke 6 volt, fitur reset kita menyala. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Ya, tetap tidak bisa ya. Nah, jadi dia tidak bisa kalau kita menggunakan 2 buah batang. Jadi harus 1 batang karbon di satu waktu ya. Oke, akan kita coba. Tadi kan kita coba menaikkan tegangannya yang seharusnya itu secara perlahan-lahan sehingga kita bisa menghasilkan bola lampu yang aman nyalanya ya. Nah, di bohlam ini kan kita bisa menyalakan bohlamnya. Misalkan ini di 4,8, kita bisa langsung ke 4,8 dengan nyala yang bagus. Nah, itu akan kita lihat perbedaan kalau dia menggunakan gas argon atau tidak di dalam si bohlamnya ya. Oke, kita akan coba kalau langsung kita berikan tegangan sekitar 6 volt kan tadi yang paling aman ya. Untuk satu batang karbon yang kita miliki dengan ukuran 0,7. Nah, sekarang kita coba kalau dia langsung kita berikan tegangan tinggi. Nah, tapi untuk menjaga keamanan kita akan memasukkan benda ini ke dalam gelas kaca atau sejenisnya yang akan berfungsi sebagai pengaman. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, di sini kita punya satu buah aquarium. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke. 6 volt dapat menyala dengan aman. Kita matikan terlebih dahulu. Kita coba sekarang di 8 volt ya. 1, 2, 3. Wah, reset ya. Power supply kita mengalami reset. Tapi dia ternyata bisa ya menyala dengan cepat. Oke, kita berikan tegangan di 6 volt, kemudian kita lihat berapa lama dia bisa bertahan ya. Nah, dia menyalanya dari tengah, kemudian menyebar ke samping. Sepertinya aman ya. Nah, sebenarnya syarat untuk terjadi menyala seperti ini, dia perlu bahan bakar. Bahan bakarnya di sini adalah karbonnya. Kemudian ada sumber panasnya, yaitu dari konsleting listriknya. Kemudian ada oksigen. Oke, putus. Ini karena bahan bakarnya sudah terlalu lama dipanaskan, sehingga dia mengalami terbakar habis karbonnya ya. Nah, dengan begini kita bisa mengetahui ternyata kita bisa membuat bohlam sederhana di laboratorium dengan alat yang sederhana pula. Nah, begitulah cara kerja dari bohlam dengan cara membakar filamennya. Nah, filamen ini ada berbagai jenis ya, bisa nikel atau nikrom dan sebagainya. Kemudian dia dipanaskan, dialiri arus listrik sehingga dia pijar dan menyala, sehingga akhirnya kita memiliki bohlam lampu pijar yang sering kita gunakan di rumah-rumah atau di penetasan, atau misalkan kalau kalian suka beli ayam goreng, nah ayam goreng crispy, nah di sana juga ada ya, seperti itu. Nah, fungsinya selain pencahayaan dia juga bisa menghangatkan karena dia berupa sistem pembakaran
atau membuat pijar atau menyala sehingga menghasilkan cahaya dan kalor atau panas. Seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan di-chat di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Kita akhiri, sampai bertemu di laboratorium berikutnya.